Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu pemikir politik Islam yang tidak hanya berpengaruh dalam dunia keagamaan, tetapi juga dalam perjalanan moral bangsa Indonesia, yaitu Buya Hamka. Hamka memiliki nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Sumatera Barat tahun 1908. Dari kecil sudah tumbuh dalam lingkungan yang kuat dengan dukungan agama dan juga ilmu. Ayahnya seorang ulama pembaharu, dan Hamka dari kecil ini sudah terbiasa membaca, bertanya, dan berdiskusi tentang banyak hal. Makanya ketika dewasa, Hamka menjadi sosok yang bukan cuma ahli agama, tetapi juga sastrawan, wartawan, penulis, sampai pemikir sosial dan politik. Hamka juga sempat aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan ikut terjun ke dunia politik lewat Partai Masyumi. Bahkan pada masa tertentu, atau lebih tepatnya pada masa Orde Lama, beliau ini pernah dipenjara karena dianggap berseberangan dengan pemerintah. Tapi yang menarik di sini adalah masa penjara itu tidak membuat Hamka berhenti berkarya. Justru dalam keadaan itu, beliau menyelesaikan Tafsir Al-Azhar, karya besar yang sampai sekarang masih dipakai banyak orang. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa Hamka mempunyai keteguhan hati dan semangat belajar yang sangat luar biasa. Oke, baik, sekarang masuk ke bagian pemikirannya. Hamka melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Maksudnya, manusia itu memang punya kecenderungan untuk hidup bersama, membuat aturan dan bekerja sama demi tercapainya kehidupan yang baik. Jadi, politik bagi Hamka sendiri bukan sekedar soal jabatan ataupun kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita mengatur kehidupan bersama supaya lebih adil dan lebih bermartabat. Salah satu hal yang paling menarik dari pemikiran Hamka adalah pandangannya tentang Islam dan juga nasionalisme. Banyak orang dulu mempertentangkan keduanya, seolah kalau seseorang taat beragama maka ia tidak bisa nasionalis ataupun sebaliknya. Tapi Hamka melihat keduanya bisa jalan bareng ataupun jalan beriringan ya, secara beriringan. Nah, menurutnya, seorang muslim seharusnya ikut membangun bangsanya, mencintai tanah air, dan memperjuangkan keadilan. Itu semua bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, malah jadi bagian dari akhlak. Lalu bagaimana dengan hubungan agama dan juga negara? Hamka mengambil posisi yang moderat. Beliau tidak setuju Indonesia menjadi negara teokrasi yang semua urusannya diatur secara kaku oleh agama, tetapi ia juga menolak konsep sekuler yang memisahkan agama sama sekali dari kehidupan politik. Bagi Hamka sendiri, agama itu memberi nilai moral, negara menjalankan aturan dan kebijakan, jadi keduanya itu saling melengkapi. Nah, agama memberi arah, negara memberi bentuk. Yang penting tujuan akhirnya adalah kemaslahatan bagi semua warga. Hamka termasuk tokoh yang menegaskan bahwa Pancasila sangat sejalan dengan Islam. Beliau melihat bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan itu semuanya ada dalam ajaran Islam. Karena itu, menurut Hamka, umat Islam tidak perlu ragu terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Justru umat Islam bisa berperan aktif menjaga dan memperkuat Pancasila. Salah satu ide Hamka yang paling sering dibahas adalah konsep demokrasi takwa. Sederhananya mungkin begini ya, Hamka ingin agar demokrasi tidak hanya soal suara terbanyak, tetapi juga soal moral. Beliau mengingatkan bahwa pemimpin itu bukan cuma dipilih, tetapi harus bertanggung jawab, harus jujur, amanah, dan sadar bahwa kebijakan yang ia buat berdampak pada masyarakat luas. Jadi demokrasi yang baik menurut Hamka adalah demokrasi yang menghasilkan pemimpin bermoral, bukan hanya pemimpin yang menang secara angka. Kalau kita lihat keseluruhan pemikirannya, Hamka sebenarnya ingin menekankan bahwa politik itu seharusnya membangun, bukannya malah merusak. Politik adalah cara untuk membangun kehidupan bersama jadi lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Dalam pandangannya, agama memberikan pedoman moral untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan masyarakat tetap berada pada jalur kebaikan. Pemikiran Hamka ini menjadi relevan sekali ya dengan kondisi kita sekarang. Ketika kita melihat bahwa banyak persoalan sosial, politik, dan juga moral di sekitar kita, pemikiran Hamka mengingatkan bahwa pembangunan bangsa itu butuh akhlak, butuh ketulusan, dan butuh pemimpin yang benar-benar peduli. Hamka ingin kita sadar bahwa negara tidak akan kuat kalau orang-orangnya tidak punya karakter, dan karakter itu lahir dari nilai-nilai moral yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.